Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi kami mengenai validitas dan realiditas dengan menggunakan SPSS yang akan pertama kali dijelaskan oleh Saudara Zainul. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Hafifah Widiautami dengan NIM 2311219. Perkenalkan nama saya Zainul Arifin. Perkenalkan nama saya Syariah. Perkenalkan nama saya Audia Fitri. Baik, di sini kita langsung saja masuk penjelasan pertama mengenai validitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Zainul. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan menjelaskan apa itu validitas dan apa itu realitas. Validitas adalah merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Suatu alat evaluasi atau tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi disebut valid jika alat evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Sedangkan suatu tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Validitas dibagi menjadi dua macam, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian reliabilitas. Yaitu reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur ya. Dari segi bahasa, reliabilitas merupakan terjemahan dari kata relabil yang mempunyai asal kata reli dan ability. Bila digabungkan, kedua kata tersebut akan mengerucut kepada pemahaman tentang kemampuan alat ukur. Reliabilitas alat ukur juga menunjukkan derajat keliruan pengukuran tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan hanya dapat diestimasi. Baik, dari yang sudah dijelaskan tadi mengenai validitas itu ada dua. Yang pertama logis dan empiris. Nah, dari validitas empiris itu masih terbagi menjadi tiga, yaitu validitas isi, kontrak, dan ada sekarang, dan validitas prediktif. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara mengetahui validitas alat ukur. Nah, validitas alat ukur itu terbagi menjadi dua. Rumus kolerasi produk momen ada dua macam. Yang pertama itu simpangan dan angka kasar. Di sini kami akan coba mencari rumus dari produk momen dengan simpangan. Nah, rumusnya itu adalah sigma XY per RXY sama dengan pangkat sigma XY X akar 2 sigma Y akar 2. Nah, apa itu RXY? RXY itu adalah koefisien antara variabel X dan Y. Contohnya X per X dan Y per Y. Terus kalau XY itu adalah kuadratnya dari X, sementara Y itu sama juga adalah kuadrat dari Y. Nah, kita akan coba menghitung simpangan dari korelasi produk momen yang berupa tabel seperti yang sudah ada pada papan tulis ini. Nah, yang pertama itu rumus dari tabel ini adalah simpangan X sama dengan 66,0 X per N sama dengan 10,65. Dari mana dapatnya 10? Dari jumlah nama pada tabel tersebut. Sementara dari mana dapat 6,5? Dari jumlah X. Karena kan ini X yang dicarinya X. Nah, terus Y sama dengan N sama dengan 10. 6,38 ini dibulatkan menjadi 6,4. Nah, itu tadi, makanya korelasinya itu harus X sampai X, Y sampai Y. Nah, terus dimasukkan ke rumus ini. Rumusnya itu adalah sigma XY per sigma akar 2 dan sigma Y2. Kita masukkan 2
2,65 sama dengan 2,65 per 3,5 dikali 3,9. 3,5 dan 3,59. Dapatnya dari mana? 3,5 ini dapatnya dari akar X pangkat 2, dan kalau X 3,59 ini dapatnya dari akar Y2. Kan karena ini kan dicarinya kuadrat. Nah, terus sama dengan 2,65 per 3,548 sama dengan hasilnya 0,748. Sementara itu ini dikali dulu ya. Hasilnya adalah ini tadi 12,565. Itu akarnya, ini tidak boleh ada akar ya, ini harus kita pecahkan. Jadi akar dari 12,565 itu adalah 3,545. Baik, setelah kita tahu angka dari dimasukkannya ke rumus simpangan korelasi X dan Y, ini kita masuk ke korelasi produk momen angka kasar. Seperti yang kita tahu rumusnya itu adalah, nah ini rumus simpangan tadi. Sementara ini adalah rumus korelasi angka kasar. Rumusnya adalah RXY. RXY tadi itu adalah korelasi X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Nah, jadi kita masuk ke korelasi angka kasar. Rumusnya adalah RXY. N ini adalah nilai. Terus sigma XY dikurang buka kurung sigma S dan sigma Y. Terus di sini tuh buka kurung lagi N sigma X akar 2 dikurang buka kurung sigma S tutup kurung 2 N sama sigma 2 akar Y akar dikurang sigma Y akar 2 untuk kurung. Nah, ini adalah momen korelasi produk angka kasar. Nah, kita masuk ke rumusnya. Oke. Nah, 10 dikali 417,3 dikurang 65x, 63,8. Ini dapatnya dari jumlah tabel yang sudah dihitung. Nah, per akar 10 dikali 426 dikurang 422, terus 10 dikali 10,52 dikurang 70,44. Nah, sama dengan hasilnya ini, hasil dari kalian 63,65 itu adalah 4147. Jadi di sini kita masukkan 4173, turunkan dulu yang ini, terus dikurang dengan hasil yang sudah dikalikan tadi ini. 63 dikali 6 3,8, hasilnya adalah 4147 per akar 4260 dikurang 4225 buka kurung 10 dikali 10 dikali 4105,2 dikurang 407,44 kurung. Nah, terus di sini kita taruh 26 per 35 dikali 34,76 sama dengan 26. Ini hasil kali dari ini itu 1216,6 kurung. Terus pindahin 26 ke sini, 26 per ini kalikan dulu, lalu hasilnya adalah 34,8797. Jadi hasil dibagi dari 26 bagi 34,8797 adalah 0,745. Nah, itu cara mencari simpangan korelasi momen produk dan angka kasar. Lah.
Baiklah, saya akan menjelaskan tabel berikut. Yang A. Tes pertama, skornya adalah 15. Terus rankingnya adalah 3. Tes keduanya, skor yang A adalah 20. Terus rankingnya 3. Terus siswa yang B. Tes pertamanya adalah skornya 20. Terus rankingnya 1. Dan tes kedua, siswa B skornya adalah 25. Sedangkan rankingnya 1. Terus siswa yang C, tes pertama skornya adalah 9. Terus rankingnya adalah 5. Tes kedua, siswa yang C skornya adalah 15. Terus rankingnya adalah 5. Yang siswa D, tes pertama skornya adalah 18. Rankingnya 2. Terus tes kedua yang siswa D skornya 23. Terus rankingnya 2. Terus siswa E, tes pertama skornya adalah 12. Terus rankingnya adalah 4. Tes kedua yang siswa E skornya adalah 18, sedangkan rankingnya 4. Baiklah, tabel ini adalah tabel dari set correlation method, yaitu cara yang digunakan untuk melihat peningkatan skor relatif dari siswa dalam tes yang sama. Meski skor absolut mereka mungkin naik, peringkat relatif mereka dalam grup tetap sama, yang menunjukkan bahwa semua siswa telah membuat peningkatan yang serupa. Membelah item-item genap dan item-item ganjil yang selanjutnya disebut belahan ganjil genap. Membelah item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor dan separuh jumlah nomor akhir. Berikut adalah contoh tabelnya. Ini adalah nama-namanya dan ini nomor itemnya. Jumlah skor total dihitung dari nomor item dari 1 sampai 8. Hitung 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Selanjutnya, ganjil genap didapat dari hasil menghitung bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Begitu juga yang genapnya dihitung dari bilangan yang genap 2, 4, 6, dan 8. Hasil awal dan akhir dihitung dari angka terawal dan angka akhir. Dijumlahkan semuanya, jadi inilah hasilnya. Ini adalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel mengenai pembelahan ganjil dan genap. Di sini sudah ada yang angka-angkanya. Di sini saya akan menjelaskan dapat dari mana sigma xy itu dapat dari 2 kali 3, 6. Begitu juga seterusnya. Dikalikan. Ini dikali. Nah, terus ganjil x2 ini adalah x kuadrat, berarti x seperti korelasi tadi, korelasi x sama dengan x, y sama dengan y. Nah, jadi x akar 2 itu 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 akar 2 sama dengan 16, 3 akar 2 sama dengan 9, 3 akar 2 sama dengan 9, 4 akar 2 sama dengan 16, 16 akar 2 sama dengan 53. Nah, begitu juga dengan y, seperti korelasi tadi, y sama dengan y itu sama dengan y. Nah, ini berapa y? 3 akar 2 itu sama dengan 9, begitu juga 3 akar 2 sama dengan 9, 1 akar 2 sama dengan 1, 2 akar 2 sama dengan 4, 2 akar 2 sama dengan 4, 11 akar 2 sama dengan ini tidak jadi dihitung. Ini adalah jumlah tambahan dari semua ini genap, ganjil. Nah, ini dihitung, ini itu ditambah. Jadi hasilnya ini, begitupun juga dengan hasil ganjil. Nah, ini hasilnya ditambah dulu, baru dapat hasil ini. Akan masuk ke rumus selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Zainul. Ya, di sini saya akan melanjutkan yang sedang dijelaskan Latifah dan Aulia. Di sini saya akan memaparkan rumusnya.
Setelah dihitung dengan rumus kolerasi produk momen dengan angka kasar, diketahui bahwa XY yang sudah dijelaskan di video sebelumnya nilainya itu 0,499. Nilai tersebut baru menunjukkan reliabilitas suatu tes. Oleh karena itu, kemudian dihitung reliabilitas instrumen dengan rumus Sperman-Brown. Oke. Di sini rumusnya itu R11 2 RXY per 1 ditambah RXY. Rumus kedua R11 2 179 per 1000. Beda. Jadi jumlah dari 2 RXY per 1 ditambah RXY yaitu 0,676. Jadi selanjutnya pembelahan akhir dan awal menggunakan rumus Flanagan. Sebelumnya menggunakan rumus Flanagan kita harus menganalisis butir dengan teknik belah dua, yaitu rumusnya R11 Jadi R11 ini itu realitas instrumen. Yang Q1 varian belahan pertama, Q2 varian belahan kedua, yang Q3 varian skor total.